Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wivisa Putri dari kelas 3B dengan NIM 235333785. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model dan protokol dalam jaringan komputer. Yang pertama, dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Jaringan dapat serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel, dan ada pun di antaranya. Namun, sekadar memiliki koneksi fisik berkabel atau nirkabel antara perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi terjadi, perangkat harus tahu bagaimana berkomunikasi. Orang-orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi. Semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama, sumber pesan atau pengirim, tujuan pesan atau penerima, dan juga saluran. Kemudian protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan. Dalam komunikasi pribadi sehari-hari, aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media seperti panggilan telepon belum tentu sama dengan aturan yang untuk menggunakan media lain seperti mengirim surat. Kemudian penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Kemudian, perhatikan betapa sulitnya membaca pesan karena tidak diformat dengan benar. Pesan harus ditulis menggunakan aturan, misalnya protokol yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Kemudian protokol harus memperhitungkan persyaratan berikut untuk berhasil menyampaikan pesan yang dipahami oleh penerima. Yang pertama, pengirim dan penerima yang teridentifikasi. Yang kedua, bahasa dan tata bahasa umum. Yang ketiga, kecepatan dan waktu pengiriman. Dan yang terakhir, persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Kemudian untuk persyaratan protokol jaringan, protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan memiliki banyak kesamaan sifat dasar. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian tentang bagaimana pesan dikirimkan melalui jaringan. Protokol komputer umum mencakup persyaratan sebagai berikut, seperti pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pengiriman pesan, dan opsi pengiriman pesan. Pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk pengirim. Decoder membalikkan proses ini untuk menginterpretasikan informasi. Kemudian untuk pemformatan dan enkapsulasi pesan, saat pesan dikirim dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format dan struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang berikutnya tentang ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Kemudian waktu pesan. Waktu pengiriman pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pengiriman pesan meliputi hal-hal berikut seperti kontrol aliran, batas waktu respon, dan metode akses. Opsi pengiriman pesan. Suatu pesan dapat disampaikan dengan berbagai cara. Catatan tentang icon node. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mempresentasikan jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Simpul biasanya dipresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan 3 opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simpul, bukan ikon komputer. Kemudian tentang protokol.
Tinjauan umum protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan serangkaian aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi format atau aturannya sendiri untuk komunikasi. Jenis-jenis protokol diantaranya protokol komunikasi jaringan, protokol keamanan jaringan, protokol perutaan, service discovery protocol. Kemudian fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Misalnya pada gambar, bagaimana komputer mengirim pesan melalui beberapa jaringan ke server. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, yang masing-masing memiliki fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirim permintaan ke server web untuk halaman webnya. Kemudian pada bab ketiga tentang rangkaian protokol. Rangkaian protokol jaringan. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Evolusi rangkaian protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sejak tahun 1970-an telah ada beberapa rangkaian protokol yang berbeda. Beberapa dikembangkan oleh organisasi standar dan yang lainnya dikembangkan oleh berbagai vendor. Contoh protokol TCP atau IP. Protokol TCP atau IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transportasi, dan internet. Tidak ada protokol TCP atau IP di lapisan akses jaringan. Protokolan lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol internet dan WAN atau LAN nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirim paket IP melalui media fisik. Rangkaian protokol TCP atau IP. Saat ini rangkaian protokol TCP atau IP mencakup banyak protokol dan terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Proses komunikasi TCP atau IP. Pada gambar menunjukkan proses komunikasi lengkap menggunakan contoh server web yang mengirim data ke klien. Dan modul 4 tentang organisasi standar. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Standar terbuka juga menjamin bahwa tidak ada satupun produk perusahaan yang dapat memonopoli pasar atau memiliki keuntungan yang tidak adil atas pesaingnya. Organisasi standar biasanya merupakan organisasi nirbala yang netral terhadap vendor yang dibentuk untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi ini penting dalam menjaga internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Suatu organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan secara mandiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol milik sendiri sebagai dasar standar. Jika protokol milik sendiri digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Kemudian internet standar. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan membuat standar untuk internet dan protokol TCP atau IP. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar ini meliputi hal berikut seperti Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE, Electronic Industrial Alliance (AIA), Asosiasi Industri Telekomunikasi, TIA, International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector. Bab kelima yaitu tentang model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis. Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan model berlapis untuk menggambarkan protokol dan operasi jaringan. Yang pertama, membantu dalam mendesain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu memiliki informasi yang ditentukan yang dapat mereka gunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya.
kedua, mendorong persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan pada satu lapisan agar tidak mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi di setiap lapisan. Ia juga menjelaskan interaksi setiap lapisan dalam lapisan di atas dan di bawahnya. Protokol TCP/IP yang dibahas dalam kursus ini disusun berdasarkan model OSI dan TCP/IP. Model protokol TCP/IP. Yang pertama, aplikasi dengan keterangan mewakili data kepada pengguna ditambah dengan pengodaan dan kontrol dialog. Transportasi mendukung komunikasi antara berbagai perangkat melalui berbagai jaringan. Internet menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Akses jaringan mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Protokol yang menyusun rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam bentuk model referensi OSI. Dalam model OSI, lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi dari model TCP/IP dibagi lagi untuk menjelaskan fungsi-fungsi terpisah yang harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Rangkaian protokol tersebut hanya menjelaskan serah terima dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. Lapisan OSI 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Paket Tracker atau Investigate the TCP/IP dan OSI Model in Action. Aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahaman tentang rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI. Model simulasi memungkinkan Anda melihat konten data yang dikirim melalui jaringan di atas lapisan. Pada bab ke-6 tentang enkapsulasi data. Segmentasi pesan. Secara teori, komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran besar dapat dikirim melalui jaringan dari sumber ke tujuan sebagai satu aliran bit besar dan tidak terputus. Namun hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan telekomunikasi yang sama. Aliran data yang besar ini akan mengakibatkan penundaan yang signifikan. Lebih jauh, jika ada tautan dalam infrastruktur jaringan yang saling terhubung yang gagal secara transmisi, pesan lengkap akan hilang dan harus dikirim ulang secara penuh. Menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Pengurutan. Tantangan dalam menggunakan segmentasi dan multiplexing untuk mengirim pesan melalui jaringan adalah tingkat kerumitan yang ditambahkan ke dalam proses tersebut. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses yang sama untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi konten pesan asli. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, TCP bertanggung jawab untuk mengurutkan setiap segmen. Unit data protokol. Saat data aplikasi diteruskan ke tumpukan protokol dalam perjalanannya untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Proses ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Contoh enkapsulasi. Saat pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Contoh dienkapsulasi. Proses ini dibalik di host penerima dan dikenal sebagai
Enskapsulasi. Denkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima untuk menghapus satu atau beberapa header protokol. Data di enskapsulasi saat bergerak naik ke tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Dan yang terakhir tentang akses data. Pertama, alamat. Lapisan jaringan dan tautan data bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, tetapi alamatnya memiliki tujuan yang berbeda. Alamat logika lapisan 3. Alamat IP adalah alamat logis lapisan jaringan atau lapisan 3 yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perangkat di jaringan yang sama. Di dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server VTP pada jaringan IP yang sama. Perhatikan pada gambar bahwa bagian jaringan dari alamat IPv4 sumber dan bagian jaringan dari alamat IPv4 tujuan adalah sama, dan oleh karena itu sumber dan tujuan berada pada jaringan yang sama. Peran alamat lapisan data link atau jaringan IP yang sama. Bila pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, bingkai tautan data dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat tautan data dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control atau MAC, seperti yang disorot dalam gambar. Perangkat pada jaringan jarak jauh. Apa peran lapisan jaringan dan alamat lapisan data saat perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan jarak jauh? Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien PC1 yang berkomunikasi dengan server bernama server web di jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Jika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat IP sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh bagian jaringan dari alamat IP host tujuan. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang berbeda. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Alamat MAC sumber, alamat MAC Ethernet dari perangkat pengirim PC1, alamat MAC dari antarmuka internet PC1 adalah alamat MAC tujuan. Bila perangkat penerima, alamat IP tujuan berada di jaringan yang berbeda dari perangkat pengirim menggunakan alamat MAC Ethernet dari gateway atau router default. Dalam contoh ini, alamat MAC tujuan adalah alamat MAC dari antarmuka Ethernet R1. Ini adalah antarmuka yang terhubung ke jaringan yang sama dengan PC1 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Alamat tautan data. Alamat fisik layer 2 tautan data memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat tautan data adalah untuk mengirimkan bingkai tautan data dari satu antarmuka ke jaringan antarmuka jaringan lain pada jaringan yang sama. Sebelum paket IP dapat dikirim melalui jaringan kabel dan nirkabel, paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai tautan data, sehingga dapat ditransmisikan melalui media fisik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.